Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji Ibu, ini adalah video part kedua yang merupakan lanjutan dari part pertama. Masih di materi pembulatan bersama saya, Ibu Siti Patona. Tak usah berlama-lama lagi ya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di materi pembulatan kemarin, kita sudah membahas pembulatan kesatuan terdekat dan pembulatan ke puluhan terdekat. Bagi kamu yang belum menonton materi ini, silakan kamu klik link yang ada di description box. Nah, bagi kamu yang sudah menonton, ayo kita lanjutkan ke materi yang ketiga dan keempat, yaitu pembulatan ke ratusan terdekat dan pembulatan ke ribuan terdekat. Kamu tonton dari awal sampai akhir ya, jangan skip-skip, agar kamu lebih paham materi ini. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Simak baik-baik ya. Pembulatan ke ratusan terdekat. Perhatikan angka-angka berikut ini. Pada dasarnya, semua materi pembulatan itu sama. Nah, di sini kita mempunyai dua kelompok angka. Kelompok angka yang pertama yaitu angka 10, 20, 30, dan 40. Inilah angka-angka yang akan kita bulatkan ke bawah, sehingga kita beri tanda 0 di sini. Kemudian, kelompok angka kedua ada angka 50, 60, 70, 80, dan 90. Ini adalah kelompok-kelompok angka yang harus kita bulatkan ke atas. Di sini, bulatkannya ke angka 100. Nah, untuk pembulatan ke ratusan terdekat, itu yang kamu lihat cukup angka puluhannya saja. Jadi kalau kemarin itu kan kamu ke puluhan terdekat yang dilihatnya angka satuannya. Sekarang kita naik ke ratusan terdekat yang dilihat adalah angka puluhannya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak contoh soal berikut ini. Bulatkanlah bilangan 220 dan 387 ke ratusan terdekat. Simak baik-baik. Langsung kita jawab. Penyelesaian. Soal yang pertama. Nah, ini dia. Kita mempunyai angka 220. 200 sebagai ratusan, angka 2-nya sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan. Sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, kita cukup melihat angka 2-nya saja. Kita akan langsung cara cepatnya aja biar kamu tak usah menghitung-hitung lagi. Nah, si 2 ini adalah masuk ke golongan angka-angka yang harus dibulatkan ke bawah. Nah, sehingga bisa langsung kita jawab. Pembulatan dari 220 yaitu pasti hasilnya 200. Cukup jelas ya. Jika kamu belum paham, kamu boleh berkomentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Contoh soal yang kedua, 387. 3 menempati angka ratusan, 8 menempati angka puluhan, dan 7 menempati angka satuan. Yang kita 80 itu ke dalam kelompok angka yang harus kita bulatkan ke atas. Sehingga langsung kita jawab, bulatkan ke atas, maka si ratusannya harus kita nambah 1. Sehingga si 3 ini menjadi 4. Dan bagian puluhan dan satuannya menjadi 0. Sehingga jawabannya adalah 400. Oke, sudah paham bukan?
Kesimpulannya yaitu, jika angkanya kurang dari 5, maka angka pada tempat ratusan tetap dan angka pada tempat puluhan dan satuan menjadi 0. Inilah yang disebut pembulatan ke bawah, seperti kasusnya pada angka 220. Kan si puluhannya itu 2 itu kurang dari angka 5. Sehingga di angka ratusannya angka 2 tetap, dan di angka puluhan dan satuannya kita rubah menjadi 0. Lanjut untuk kesimpulan yang kedua, jika kamu menemukan angka 5 atau angka lebih dari 5, maka angka pada tempat ratusan ditambah 1 dan angka pada tempat puluhan serta satuan menjadi 0. Inilah yang disebut dengan pembulatan ke atas, seperti kasusnya pada bilangan 387. Si ratusannya yaitu angka 3 ditambah 1 menjadi 4. Di tempat puluhannya 8 dan satunya 7 itu dirubah menjadi angka 0. Cukup mudah bukan? Lanjut ke materi kedua. Pembulatan ke ribuan terdekat. Langsung saja. Nah, kalau tadi ratusan terdekat, kamu lihat angka puluhnya. Sekarang ke ribuan terdekat, kamu lihat angka ratusannya. Di sini kita memiliki angka 100, 200, 300, 400. Inilah kelompok-kelompok angka yang harus kita bulatkan ke bawah. Kemudian kita juga memiliki angka 500, 600, 700, 800, dan 900. Inilah angka-angka yang harus kita bulatkan ke atas nih menjadi 1000. Lihat contoh soal berikut ini. Bulatkanlah bilangan 1130 dan 2751 ke ribuan terdekat. Penyelesaian. Soal yang pertama, 1130. Nah, yang dilihat adalah angka ratusannya. Di sini ratusannya adalah 1. 1 sebagai ribuan, 1 sebagai ratusan, 3 sebagai puluhan, dan 0 sebagai ratusan. Langsung saja kita cukup melihat angka yang menempati angka ratusan, yaitu angka 1. Angka 1-nya 100 kan? Ya kan? Kan 1-nya 100. Angkanya menempati angka ratusan berarti 100. Nah, oke, sudah paham kan? Berarti ini harus kita gimana kan? Ya, betul sekali. 1 yang ini kita tulis lagi karena sudah pasti tetap. Kemudian 3 angka sisanya ratusan puluh. Angka 1, 3, dan 0-nya kita rubah semua menjadi 0. Sehingga 1130 kalau kita buatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000. Oke, lanjut ke soal yang kedua. 2751. 2 sebagai ribuan, 7 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, dan 1 sebagai satuan. Cukup yang dilihat adalah angka 7 ini yang menepati angka ratusan. Oke, sudah paham kan? Nah, ini angka 700 itu berada di posisi ini. Maka sudah pasti akan kita bulatkan ke atas. Langsung kita jawab saja sama dengan, kalau bulatkan ke atas maka si ribuan ini akan kita jumlahkan dengan menjadi satu angka sehingga berubah menjadi 3. Nah, 3 angka yang di belakangnya
Kita rubah semua menjadi angka 0. Cukup mudah bukan? Dan inilah kesimpulannya. Jika angka kurang dari 5, maka angka pada tempat ribuan tetap dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan menjadi 0. Seperti kasus pada bilangan 1130. Dan yang kedua, jika kamu menemukan angka 5 atau angka lebih dari 5, maka angka pada tempat ribuan ditambah satu angka, dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan menjadi 0. Inilah yang disebut dengan pembulatan ke atas. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Semoga kamu paham dan mengerti video ini melalui kolom komentar di bawah. Apakah video ini bermanfaat? Nah, silakan kamu simpan komentar kamu ya. Apalagi ya? Jangan lupa di subscribe, like, share. Dan menurut kamu channel Ibu memberikan manfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Bye bye.